Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce tidak berusaha menurunkan kecepatannya. Karena sisi timur alam Dewa Qilin dilarang untuk dijelajahi, sangat kecil kemungkinannya ada orang yang menginjakkan kaki di area ini. Bahkan jika seseorang tertarik pada keributan itu tidak terlalu menjadi masalah. Dia telah mencapai tujuannya. Dia bisa mengarang kebohongan apapun yang dia ingin mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri. Itu sampai aura seluruh kelompok praktisi alam kepunahan ilahi setengah langkah menerobos masuk ke dalam akal sehatnya. Dia menghitung 11 di antaranya, yang bertepatan dengan jumlah semua ahli alam kepunahan ilahi setengah langkah yang telah memasuki alam Dewa Qilin. Tentu saja Yunce membeku. 11 aura datang langsung ke arahnya, dan semuanya terbang dengan kecepatan tinggi seolah-olah sedang mengejar musuh bebuyutan mereka. Hatinya tenggelam. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya tidak sengaja mengungkapkan sesuatu? Untuk sesaat, dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa keruntuhan dan distorsi ruang ini entah bagaimana telah menyebarkan percakapannya dengan Dewa Qilin ke setiap sudut dunia rahasia. Jika mereka tahu bahwa mereka memiliki warisan Dewa Penciptaan Elemen, mereka pasti akan mengejarnya tanpa berpikir dua kali. Ini sangat tidak mungkin, tapi apalagi yang bisa mendorong mereka bertindak seperti ini? Pada saat itulah dia merasakan aura lain terbang ke arahnya dengan kecepatan penuh dari selatan. Itu adalah aura Long Jiang. Long Jiang telah melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan auranya sejak dia memasuki konferensi Dewa Qilin. Jelas dia menggunakan semacam artefak penyembunyian yang mendalam. Tapi sekarang dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan auranya jelas milik Dewa Naga, yang tertinggi di antara semua naga. Orang lain mungkin kesulitan membedakan Dewa Naga dari naga lain, tapi dia tidak. Secara kebetulan, naga leluhur yang dibicarakan Mo Beichen adalah Dewa Naga. Saat itu, Mo Beichen menyebutkan bahwa auranya hampir sama dengan naga leluhur. Ini berarti bahwa yang disebut naga leluhur jurang neraka sebenarnya adalah naga dengan garis keturunan Dewa Naga yang sangat kaya. Meskipun Long Jiang telah melakukannya dengan sangat baik untuk menyembunyikan kehadirannya, Yunce memang memiliki darah Dewa Naga asli. Begitulah cara dia mengetahuinya segera setelah dia melakukan kontak dengannya. Dia bahkan tahu bahwa garis keturunannya mungkin lebih kaya daripada garis keturunannya. Oleh karena itu, dia pasti salah satu naga leluhur yang dibicarakan Mo Beichen. Tapi dia tidak yakin. Itu sebabnya dia menanyakannya beberapa kali. Tapi sekarang, dia tahu pasti dugaannya benar. Yunce segera menyadari bahwa Long Jiang tidak terbang langsung ke arahnya. Dia mengincar sesuatu yang sedikit ke barat. Hal yang sama terjadi pada 11 praktisi alam setengah langkah kepunahan ilahi. Ketika dia melihat ke arah itu, dia menyadari bahwa itu adalah sumber cahaya kuning dan aura yang tidak biasa. Hati Yunce langsung rileks. Itu membuatku takut. Satu-satunya harta karun yang mungkin ditemukan di alam Dewa Qilin adalah harta karun di bumi. Ini pasti luar biasa juga mengingat betapa bersemangatnya para ahli. Dalam hal harta karun, aturan alam Dewa Qilin adalah yang pertama datang yang pertama dilayani. Urgensinya sangat masuk akal, namun urgensi Long Jiang tidak masuk akal. Dia adalah Dewa Naga, naga terkuat dari semua naga. Dia juga tidak mengolah energi mendalam bumi. Jadi mengapa dia bertindak sama mendesaknya dengan yang lain? Beberapa napas kemudian, yang lain merasakan aura Yunce. Yunce akan mengelilingi mereka. Karena fokus mereka sepenuhnya berpusat pada harta karun itu,
dia ragu mereka akan mengganggunya, tidak peduli seberapa besar beberapa dari mereka membencinya. Pada akhirnya, dia tetap pada jalurnya. Seperti yang diharapkan, mereka semua merasakan aura Yunce, tapi tidak satu pun dari mereka yang menyisakan sedikit pun aura untuk melacaknya. Ini menggandakan rasa penasaran Yunce lebih dari 2 kali lipat. Bagaimanapun, dia terbang dari tempat tinggal Dewa Kilin. Setidaknya mereka harus terkejut dan khawatir. Cahaya kuning apa itu? Tak pelak, lampu kuning itu akhirnya menampakkan wujud aslinya kepada semua orang. Itu adalah bunga roh mekar yang tingginya sekitar 1 meter. Ia memiliki 4 kelopak seperti permata dan batang yang mengalir dengan cahaya kuning. Mengambang di atas pasir, setidaknya 1000 roh bumi dari segala bentuk dan ukuran menari di sekitarnya. Awan debu sepertinya lupa bagaimana terbang mengelilinginya, dan bahkan pasir cepat di bawahnya mengalir perlahan seolah-olah takut mengganggu kaisar bunga roh ini. Ah, itu. Suara serak dan menggigil keluar dari tenggorokan Kusian. Itu anggrek roh tulang kilin. Aku tahu itu adalah anggrek roh tulang kilin. Zai Kexi meraung sekuat tenaga. Tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar tentang bunga legendaris itu. Seberapa besar? Bola mata Helian Jue tampak seperti akan keluar dari rongga matanya kapan saja. Kusian bergumam dengan linglung, anggrek roh tulang kilin yang diperoleh kaisar leluhur hanya tingginya 16 cm. Tak kusangka yang ini, tingginya 1 meter penuh. Kata-katanya menyebabkan kegembiraan dan keinginan semua orang untuk meledak seperti 100 gunung berapi. Saat itu, Helian Kunlun telah menggunakan anggrek roh tulang kilin setinggi 16 cm untuk menghancurkan hambatannya dan menjadi setengah dewa, mengukuhkan eranya sebagai bagian dari zaman keemasan dinasti Helian. Itu juga bagaimana anggrek roh tulang kilin menjadi objek keinginan tertinggi semua orang di alam jurang kilin. Jika anggrek roh tulang kilin setinggi 16 cm dapat membuat Helian Kunlun menjadi legenda, maka yang satu ini. Untuk sementara waktu, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Pakaian berkibar, dan gigi bergemeretak. Semua orang mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk terbang. Tentu saja, mereka bisa merasakan aura Yunce dan Long Jiang, tapi itu bukan masalah saat ini. Namun pendapat mereka tentang Long Jiang dengan cepat berubah. Itu karena naga itu jelas-jelas sedang mengincar anggrek roh tulang kilin juga. Faktanya, dia lebih dekat dengan harta karun itu daripada mereka. Jarak antara anggrek roh tulang kilin dan para pencarinya semakin memendek. Cahaya ilahinya yang murni menyerang pembuluh darah mereka yang dalam seperti objek fisik. Tidak hanya mempercepat sirkulasi aura mereka yang dalam, bahkan darah mereka juga mengalir lebih cepat. Jika auranya saja dapat mempengaruhi mereka seperti ini, mereka tidak dapat membayangkan betapa lebih baik rasanya jika mereka menyempurnakannya. Satu hal yang pasti, alam setengah dewa tidak akan menjadi mimpi lagi. Tepat ketika mimpi terindah di dunia berada dalam jangkauan mereka, sebuah tangan yang terbungkus pakaian kasar berwarna putih keabu-abuan tiba-tiba memasuki pandangan mereka. Tangan itu tidak lain adalah milik Long Jiang. Saat itulah mereka menyadari bahwa naga itu hanya berjarak 300 meter dari harta karun itu. Ke-11 praktisi setengah langkah kepunahan ilahi berteriak ngeri pada saat yang sama, berhenti. Raungan gabungan mereka begitu kuat hingga bahkan mengguncang ruang di sekitarnya, tapi Long Jiang tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Seperti sambaran petir putih keabu-abuan, dia muncul di samping anggrek roh tulang kilin dan mengulurkan tangan. Alasan 11 praktisi setengah langkah kepunahan ilahi begitu ngeri adalah karena mengumpulkan harta karun alam seperti ini memerlukan kehati-hatian yang ekstrim.
Bahkan kerusakan sekecil apapun dapat mengakibatkan hilangnya potensi secara signifikan. Long Jiang jelas sudah siap. Artefak dalam yang aneh muncul di antara jari-jarinya, dan penghalang setengah transparan membungkus anggrek roh tulang kilin dengan sempurna. Itu hilang begitu saja. Simen Borong, Zai Kexi, Wan Lei, Helian Jue, ke-11 pakar itu berhenti sejenak. Tempatnya cukup redup karena pasir dan debu menghalangi cahaya, tapi tidak segelap warna kulit mereka. Di sebelah timur, Yun Ce dengan santai berjalan ke tanah. "Ah, Saudara Yun, mengapa kamu di sini?" Di belakang Kusian, Mo Changying tanpa sadar memanggil ketika dia melihat Yun Ce. Namun sapaan ramahnya tidak sedikit pun mengendurkan suasana mencekam. Yun Ce menjawab, "Agak memalukan, tapi aku benar-benar tersesat saat bepergian ke utara. Saya segera berbalik ketika saya menyadari bahwa saya sedang bergerak ke arah timur. Tapi apa yang kamu, Kaisar, dan Master Sekte lainnya lakukan di sini?" Mo Changying dengan hati-hati melihat sekeliling sebentar sebelum memberi isyarat agar Yun Ce mendekat. "Ayo, Saudara Yun. Aku akan memberitahumu nanti." Yun Ce mengangguk dan melangkah melewati Long Jiang dengan tenang. Lalu, dia berdiri di samping Mo Changying dan Kusian. Tidak ada mata atau aura siapapun yang menempel pada dirinya. Mereka semua fokus pada Long Jiang. "Itu adalah anggrek roh tulang kilin," kata Mo Changying melalui transmisi suara. "Itu menjelaskan banyak hal." Helian Lingzu telah menyebutkannya saat Yun Ce secara halus menanyakan tentang leluhur penjaganya. Pria itu telah menjadi setengah dewa berkat itu. Meskipun Yun Ce tidak tertarik pada hal itu, dia bisa mengerti mengapa hal itu dipuja oleh hampir setiap praktisi mendalam kilin abis realem. Mo Changying melanjutkan, "Bukan itu saja. Anggrek roh tulang kilin, Kaisar Kunlun, yang dahulu menjadi setengah dewa, panjangnya hanya 16 cm, namun panjangnya 1 meter penuh. Perbedaannya berkali-kali lipat." Yun Ce mengerutkan kening dan diam-diam mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Matanya akhirnya tertuju pada Long Jiang. Dia akhirnya mengerti mengapa para ahli puncak dari alam kilin abis bertindak seolah-olah mereka sudah gila. Dia juga mengerti bahwa Long Jiang dalam bahaya. Tidak penting lagi siapa dia atau faksi apa yang mendukungnya. Jika ini adalah harta biasa lainnya, mereka akan mempertimbangkan pro dan kontra dan menyerahkannya tanpa banyak kemeriahan. Namun, beberapa godaan cukup kuat untuk mengalahkan akal sehat, dan godaan khusus ini jauh lebih besar daripada godaan yang menciptakan legenda saat itu. Sudah cukup bahwa mereka bersedia mengambil risiko apapun. Selain itu, ini adalah alam dewa kilin, lokasi yang sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Itu adalah tempat yang tepat untuk membunuhnya dan menyalahkan bahaya dunia rahasia. "Yang Mulia Naga," Simen Borong memulai, "apa yang baru saja Anda ambil adalah harta karun tertinggi dari alam dewa kilin, anggrek roh tulang kilin. Ini sangat berguna bagi mereka yang mengolah energi dalam bumi, tapi praktis merupakan hiasan untuk naga sepertimu." Nada dan tingkah lakunya tetap penuh hormat, tapi auranya terkunci rapat pada Long Jiang. Jika dia melakukan satu gerakan yang salah, tidak ada yang ragu bahwa dia akan menyerangnya tanpa ragu-ragu. "Jadi tolong, berikan anggrek roh tulang kilin kepada kami. Jika kamu melakukannya, aku berjanji akan menyerahkan semua artefak dan harta karun aliansi penyembahan kilin kepadamu." Jika Long Jiang hanya menghadapi Simen Borong, tentu saja dia bisa menolaknya seolah dia tidak ada. Namun, dia sedang menghadapi 11 praktisi setengah langkah kepunahan ilahi saat ini. Sungguh mimpi belaka untuk berpikir bahwa dia akan mampu memelihara anggrek roh tulang kilin.
Itulah mengapa hal paling logis untuk dilakukan di sini adalah menyerahkan anggrek roh tulang kilin sebelum terlambat. Itu juga satu-satunya pilihannya. Namun, reaksi Long Jiang benar-benar melebihi ekspektasi Yun Ce. Yang pertama datang, yang pertama dilayani adalah aturan dasar yang bahkan diketahui oleh anak berusia 3 tahun. Saya juga tidak tertarik berdagang dengan kalian. Sekarang menyingkirlah. Ini bunuh diri, pikir Yun Ce dalam hati. Untuk seseorang dengan latar belakang dan bakat seperti itu, ternyata dia tidak cerdas. Mungkin dia adalah kertas putih seperti putri ilahi penghancur surga itu. Nada suara Simen Borong menjadi gelap saat dia mengangkat tangannya. Tolong jangan tempatkan aku dalam posisi yang sulit, Yang Mulia Naga. Apakah itu jawabanmu? Respons dan nada bicara Long Jiang sebenarnya lebih gelap daripada Simen Borong. Kamu berani mencuri apa yang kami klaim sebagai naga. Sekarang tidak ada sedikit pun kemungkinan dia bisa keluar dari ini. Yun Ce menghela napas dengan putus asa. Dalam sebagian besar situasi, membesarkan naga adalah alat intimidasi yang sangat baik, tapi saat ini juga. Lupakan mengintimidasi mereka, itu hanya akan memaksa mereka mengambil tindakan. Dan mereka melakukannya. Zai Kexi, Simen Borong, Wan Lei, Helian Jue, keempat praktisi mendalam alam kepunahan dewa setengah langkah saling memandang secara serempak. Zai Kexi menyarankan, kami akan membaginya menjadi 4. Tidak lebih, tidak kurang. Sangat baik. Wan Lei mengangguk. Kamu yakin harta karun itu akan dibagi rata? Helian Jue jelas ragu-ragu. Tentu saja, tidak ada lagi sedikit pun keramahan di wajah Simen Borong. Mulai sekarang kita adalah belalang yang terikat pada tali yang sama. Kita semua akan menderita jika kematiannya dibocorkan kepada para naga. Tidak ada seorang pun di sini yang cukup bodoh untuk mengambil risiko dengan porsi yang sedikit lebih besar. Helian Jue langsung santai. Seperempatnya masih jauh lebih banyak daripada yang didapat Helian Kunlun saat itu, dan siapa yang tidak ingin menjadi setengah dewa? Apa kamu yakin? Suara Long Jiang berubah sedingin musim dingin. Kamu pasti sudah gila karena mengira kamu bisa menyinggung kami para naga. Hehehe, Simen Borong tertawa kecil. Kami tidak akan berani jika ini berada di luar alam Dewa Kilin, tapi di sini. Tidak ada yang akan tahu kematianmu. Mereka akan mendengar bahwa Anda telah binasa dalam bencana alam di alam Dewa Kilin, alam rahasia yang diciptakan oleh Raja Abaisal sendiri. Jenismu mungkin kuat, tapi beranikah mereka menantangnya? Ditambah lagi, senyumannya semakin menakutkan. Kami memiliki Abaisal Knight untuk bersaksi bahwa memang demikian. Semua orang di alam Dewa Kilin akan bersaksi tentang hal yang sama. Long Jiang mengepalkan tinjunya dan menyingkirkan artefak mendalam spasial yang berisi anggrek roh tulang kilin. Sekali lagi, tindakannya mengejutkan dan membingungkan Yun Ce. Bahkan sekarang, dia tidak punya rencana untuk menyerah pada anggrek roh tulang kilin. Seolah-olah barang itu lebih penting daripada nyawanya sendiri. Apakah anggrek roh tulang kilin sebenarnya alasannya memasuki alam Dewa Kilin? Ayo mundur, Saudara Yun. Mo Changying meraih lengan Yun Ce dan perlahan menariknya ke belakang. Namun, peringatannya sebenarnya mengingatkan semua orang bahwa masih ada orang luar lain di sini selain Long Jiang. Tatapan dan aura yang tak terhitung jumlahnya langsung mengunci Yun Ce. Yun Ce sudah menduga ini. Bukannya panik, bibirnya malah membentuk seringai mengejek. Apa yang salah? Apakah Anda berencana untuk membungkam saya setelah meminum anggrek roh tulang kilin Long Jiang? Hahaha, tentu saja tidak. Helian Jue buru-buru menjelaskan, keponakan Yun, anggrek roh tulang kilin tidak berguna bagi kebanyakan orang, tapi bagi alam jurang kilin,
itu adalah sesuatu yang dapat mengubah masa depan kita. Oleh karena itu, mohon jangan menyebutkan hal ini kepada dunia luar. Yunce bukan hanya orang luar dari aliansi pemujaan Qilin, sekte mendalam Boulder, dan sekte Seribu Pisau. Dalam arti tertentu, mereka adalah musuh. Tapi Helian Jue tidak. Setelah menyaksikan kekuatan Yunce yang menghancurkan akal sehat dan percaya bahwa dia melakukan semua ini demi Helian Lingzu, dia memandang Yunce sebagai paha besar yang harus dia pegang teguh dengan segala cara. Bahkan setelah memasuki alam Dewa Qilin, dia tidak pernah berhenti memikirkan bagaimana menggunakan Yunce untuk mendorong kekaisaran Helian ke surga. Inilah sebabnya Yunce tidak panik sedikit pun. Pada tahap ini, keempat faksi hanya bisa melihat keputusannya sampai akhir. Mereka juga tidak bisa mengambil risiko menggoyahkan aliansi mereka yang baru terbentuk segera setelah terbentuknya aliansi tersebut. Selama Kekaisaran Helian tidak mau membunuh Yunce, tiga faksi lainnya tidak bisa menyentuhnya bahkan jika mereka menginginkannya. Yunce berkata perlahan, "Aku sama sekali tidak tertarik pada anggrek roh tulang Qilin, tapi masuk akal jika memegang kekayaan sebagai orang lemah adalah kejahatan, dan hukum rimba berkuasa di dunia ini. Menurutku, masalah ini bahkan tidak layak untuk didiskusikan. Tapi karena kamu adalah ayah Lingzu, kurasa aku bisa menjelaskan lebih banyak tentang diriku sendiri. Saya tidak peduli siapa yang hidup atau mati dalam masalah ini, tapi saya tidak akan pernah melakukan apapun yang akan merugikan Lingzu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lingzu, tentu saja, tapi aku lebih tidak suka berbicara di belakang seseorang." Dia mendengus, "Juga, saya kira saya adalah bagian dari konspirasi sekarang meskipun yang saya lakukan hanyalah menonton dari pinggir lapangan. Bisakah kamu tenang sekarang, Kaisar?" Kedengarannya dia membalas Helian Jue, tapi tentu saja dia benar-benar berbicara dengan dua sekte dan satu aliansi. Helian benar-benar tertawa kecil ketika dia mendengar Yunce memanggil Lingzu secara langsung dengan namanya. Wajahnya meleleh seperti mentega karena kegembiraan murni, dia berkata, "Saya mengetahui hubungan Anda dan Lingzu, keponakan Yun. Aku sudah lama memandang keponakan Yun sebagai setengah warga Kekaisaran Helian, jadi tentu saja aku percaya padamu." Dia kemudian berbalik dan membentak Long Jiang dengan kasar, "Serahkan anggrek roh tulang Qilin sekarang, Long Yang. Kami sudah memberi Anda kesempatan, dan sekarang, Anda hanya punya dua pilihan tersisa. Jika Anda menyerahkan anggrek roh tulang Qilin, kami berjanji bahwa jenazah Anda tidak akan dinodai. Jika tidak, percayalah ketika saya mengatakan bahwa Anda tidak akan menyukai apa yang terjadi setelah masalah ini selesai. Orang luar sekarang menjadi orang dalam, dan variabel yang tidak dapat diprediksi telah menjadi rekan konspirator. Ditambah fakta bahwa Yunce menyatakan bahwa berbicara di belakang mereka adalah hal yang tidak pantas baginya yang kedengarannya jauh lebih meyakinkan daripada janji apapun yang bisa dia buat di bawah ancaman kematian. Perhatian semua orang kembali tertuju pada Long Jiang sekali lagi. "Maaf karena menggunakan putri pertama seperti ini, Saudara Mo. Saya akan memberikan permintaan maaf yang pantas nanti." Yunce mengirimkan transmisi suara. Namun Mo Changying tidak terlihat sedih. Bahkan, dia menatap Yunce dengan tatapan hormat dan berkata, "Jangan khawatir. Saya tidak tersinggung. Saya percaya bahwa pria yang menghargai hubungan dan kamera seperti Anda tidak akan pernah menyakiti Lingzu. Faktanya, saya terkesan betapa mudahnya Anda berhasil menenangkan dua sekte dan satu aliansi. Meskipun demikian, saya harus mengakui bahwa gagasan untuk mengambil bagian dalam tindakan seperti itu membuat saya jijik.
Yunce menggelengkan kepalanya sedikit, aku mengerti apa yang kamu katakan, tapi ini adalah kebenaran buruk di balik topeng yang dipakai semua orang. Faktanya, saya yakin Anda harus belajar dari kesalahan Long Jiang dan belajar mencegah situasi seperti itu terjadi di masa depan. Mo Changying tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara waktu. Kutukan tercela, energi naga yang dalam berkumpul di antara telapak tangan Long Jiang. Dia menghadapi 11 praktisi mendalam alam kepunahan dewa setengah langkah, jadi dia tidak menyembunyikan auranya untuk sementara waktu. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Kamu pikir orang sepertimu pantas membunuhku? Tanggapannya singkat dan sederhana, tetapi dipenuhi dengan tekanan yang luar biasa sehingga bahkan raja dari alam jurang kilin pun merasa terintimidasi olehnya. Wan Lei mencibir, ku dengar harga diri naga akan menghalangi mereka untuk bertekuk lutut di hadapan makhluk hidup manapun, tapi menurutku, itu hanyalah suatu bentuk kebodohan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mata Simen Borong berkedip karena haus darah. Ayo kita bunuh dia. Master Aliansi menyerang segera setelah dia mengucapkan kata bunuh. Pria itu mungkin terlihat tenang dan lembut pada umumnya, tapi dialah orang di balik kebangkitan aliansi pemujaan kilin yang meroket, dan ambisinya adalah menggantikan kekaisaran Helian. Tentu saja, dia bukanlah pria yang sederhana. Faktanya, kekejaman dan ketegasannya melebihi semua orang di alam jurang kilin. Medan kekuatan yang menakutkan yang terasa seperti jutaan longsoran salju meledak darinya. Begitu besar kekuatannya sehingga bahkan kepala aulanya pun tersingkir. Lalu, dia mengarahkan telapak tangannya langsung ke jantung Long Jiang. Long Jiang mengangkat lengannya dan memanggil bayangan cakar putih pucat. Dia hanyalah seorang Divine Master tingkat 8, namun dia sebenarnya berencana untuk memblokir serangan kekuatan penuh dari praktisi mendalam alam kepunahan dewa setengah langkah secara langsung. Sepertinya dia mencoba bunuh diri. Simen Borong menyipitkan matanya dan meningkatkan kekuatannya, menyebabkan energi batu di sekitar lengannya semakin menebal. Sepertinya dia berencana untuk meninju tubuhnya dalam satu pukulan. Pada saat itulah Simen Borong tiba-tiba pucat. Ketika cakar putih pucat itu hanya berjarak beberapa inci dari telapak tangannya, kekuatannya tiba-tiba meningkat drastis. Dia bukan seorang Divine Master tingkat 8, dia. Terdengar ledakan keras saat pasir beterbangan kemana-mana, dan raungan drakonik menembus telinga. Long Jiang membalik ke belakang dan menahan dirinya setelah 1 atau 2 detik, tetapi Simen Borong berputar-putar setidaknya selusin kali sebelum akhirnya berhenti. Ketika dia akhirnya menegakkan tubuhnya sekali lagi, cahaya dalam di lengannya benar-benar hilang, dan seluruh lengannya terasa sakit seperti kamu tidak dapat mempercayainya. Bahkan sekarang, ia gemetar seperti daun. Setengah, alam kepunahan ilahi setengah langkah. Tangisan kaget terdengar di mana-mana. Yunce adalah satu-satunya yang tidak terkejut dengan hal ini. Aku tahu itu. Dia menggunakan artefak penyembunyian yang dalam untuk menekan energinya yang dalam, tapi ini juga berarti bahwa dia adalah seekor naga yang berkultivasi ke alam kepunahan dewa setengah langkah dalam 90 tahun. Yunce belum memiliki pemahaman penuh tentang naga abis, tapi sejauh yang dia tahu, bakatnya sangat mustahil. Sui Meiyin, Huo Poyun, Jun Silei dan banyak lagi adalah orang-orang paling berbakat di alam dewa, dan bahkan mereka hanyalah guru ilahi tahap akhir setelah berkultivasi di alam ilahi surga abadi selama 3000 tahun. Sementara semua orang tercengang, Long Jiang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang ke sudut barat daya. Meskipun dia benar-benar lebih kuat dari rekan manusianya,
Long Jiang tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa dia bisa melawan 11 praktisi kepunahan ilahi setengah langkah sendirian, belum lagi Kusian, seorang guru ilahi puncak. Satu-satunya kesempatan atau kelangsungan hidupnya adalah keluar dari alam Dewa Kilin. Sayangnya, dia baru terbang sekitar 3 kilometer ketika dia tiba-tiba tenggelam ke tanah seperti sedang ditekan oleh sejuta gunung. Kecepatan terbangnya juga menurun drastis. Bahkan dia, seekor naga, tidak dapat menahan tekanan gabungan dari 11 praktisi kepunahan ilahi setengah langkah. Saat ini terjadi, ketiga tetua boulder mendalam sekte menghubunginya dan melepaskan kekuatan mereka ke Long Jiang. Sebagai tanggapan, Long Jiang berbalik dan mewujudkan siluet drakonik yang tingginya puluhan ribu meter. Ia menengadah ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang sepertinya mampu menghancurkan langit itu sendiri. Pada saat itu, semua orang tiba-tiba berhenti. Pupil mereka memutih, dan ketakutan yang menusuk jiwa mencengkeram mereka seperti cengkeraman yang buruk. Ketiga tetua khususnya kehilangan kendali atas kekuatan mereka dan jatuh ke tanah. Mo Changying juga terlempar dari langit saat dia menekankan tangannya ke jantungnya, gemetar. Dia benar-benar merasa jiwa dan organ dalamnya akan hancur. Yun Ce juga membeku, tapi karena alasan yang berbeda. Semua dewa naga memiliki auman unik yang dapat membuat jiwa semua makhluk pingsan untuk sementara waktu. Semakin kuat dan murni jiwa dewa naga, semakin besar efeknya. Tapi, kenapa? Di ujung barat, 4 kelompok yang kebingungan dan masih menunggu pemimpin mereka kembali juga pucat karena suara gemuruh yang sepertinya muncul entah dari mana. Apa yang baru saja terjadi? Mereka berseru ketakutan dan kaget. Namun, perintah ketat dari pemimpin mereka menghalangi mereka untuk memeriksa auman tersebut. Raungan penuh perasaan itu sangat efektif, tetapi itu masih belum cukup untuk memberi Long Jiang cukup waktu untuk melarikan diri dari musuh-musuhnya. Dia telah terbang puluhan kilometer ketika tekanan mengerikan mendorongnya ke tanah sekali lagi, dan raungan serta ledakan kekuatan mendekatinya dari belakang. Pasir cepat di kiri dan kanannya terpotong dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak lama kemudian fenomena aneh itu menyusulnya dan menghalangi jalannya. Kemudian, dua pria keluar dari pasir dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Itu adalah pelarian pasir dari Sekte Seribu Pisau. Jika ini pertarungan 1 lawan 1, maka dia bisa mendominasi siapapun dengan mudah. Namun, dia tidak bisa memblokir kekuatan gabungan atau dua praktisi mendalam alam kepunahan dewa setengah langkah. Long Jiang terdorong mundur beberapa kilometer dalam sekejap. Di belakangnya, Helian Jue dan Wan Lei telah menunggu momen ini. Mereka mengeluarkan ledakan energi di bagian belakang hatinya. Karena Long Jiang belum sadarkan diri, dia hanya bisa memanggil siluet drakonik untuk melindungi punggungnya. Kabar baiknya adalah tulang naga sangat kuat. Bahkan kekuatan gabungan dari seorang kaisar dan master sekte tidak dapat menghancurkan tulangnya. Saat Long Jiang terbang di udara, dia dengan paksa menahan dirinya dan mewujudkan cakar putih pucat yang tumbuh seukuran gunung dalam sekejap. Kemudian, dia menjatuhkannya ke 4 penyerangnya. Mereka semua terhempas ke pasir cepat di bawah. Namun, Simen Boron dan Zai Kexi tiba segera setelah dia melancarkan serangan baliknya. Tertutupi energi batu dari ujung kepala sampai ujung kaki, mereka menghantamnya seperti meteor yang jatuh. Long Jiang dikirim terbang lagi. Jubah putih keabu-abuan yang menutupi wajahnya dengan cepat ternoda darah. Sementara itu, Mo Changying akhirnya sadar kembali. Sambil memaksa dirinya untuk mengabaikan rasa menggigilnya dan bangkit kembali,
dia mendongak dan melihat Yunce masih melayang di udara dan menatap kosong ke arah tertentu. Dia terbang ke arah Yunce dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja, Saudara Yun?" Tapi Yunce tidak bereaksi terhadap tangisannya sama sekali. "Saudara Yun." Mo Changying mengulurkan tangan dan melambai di depan matanya. Yunce berbalik dan memberinya senyuman yang dipaksakan. "Saya baik-baik saja." Raungan drakonik itu lebih menakjubkan dari yang kukira. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya merasakan keakraban darinya? Di mana aku pernah merasakan jiwa naga ini sebelumnya? Saya pasti salah. Saya baru sampai di Abyss, dan Long Jiang adalah naga pertama yang saya temui. Dan lagi, apakah karena kami berdua memiliki garis keturunan dan jiwa dewa naga yang sama? Tapi aku belum pernah merasakan ini saat melawan dewa naga dari wilayah ilahi barat, jadi kenapa? Raungan itu cukup menakutkan. Mo Changying mengangguk setuju. Tidak kusangka jiwa naga dari naga Qi bisa begitu kuat hingga mengingatkanku pada. Dia tiba-tiba pucat dan menatap Long Jiang. Tunggu sebentar, apakah dia berbohong tentang menjadi naga Qi? Apakah dia benar-benar? Raungan yang memekakkan telinga menembus langit. Yang ini hampir cukup keras hingga gendang telinga mereka pecah. Energi 7,5 langkah dari alam kepunahan ilahi telah menghantam siluet Long Jiang yang melemah. Ledakan dahsyat dan dahsyat terjadi kemudian, tangisan sedih terdengar di udara, dan siluet putih yang melindungi Long Jiang selama ini hancur. Serangan itu juga menghancurkan energi perlindungan terakhirnya. Segumpal darah kental keluar dari bibirnya. Bahkan kain tebal yang membungkus dirinya tidak cukup untuk menghentikan aliran darahnya. Dia terlempar jauh, jauh sekali sebelum dia menabrak pasir cepat dan berguling seperti tanaman tumblewit. Sehubungan dengan itu, pasir cepat tidak tenggelam lagi. Jika hanya ada satu musuh, dia bisa menghancurkan mereka tanpa mendapat hukuman. Jika ada 3 musuh, dia mempunyai peluang 100% untuk melarikan diri. Jika ada 5, dia masih bisa bertahan sampai mencapai pintu keluar. Tapi 11, jubah putih abu-abunya hancur hingga memperlihatkan brokat putih bersih. Hembusan angin bertiup, dan kain yang menutupi wajahnya juga hancur berkeping-keping. Rambutnya tergerai liar di udara, dan wajah aslinya akhirnya terungkap. Serangkaian desahan terdengar di sana-sini. Helian Jue, yang merupakan penyerang terdekat, sangat terkejut hingga dia mundur selangkah. Wajahnya sangat jelek hingga bisa membuat orang bermimpi buruk. Kulitnya pucat seperti salju dan berkilau seperti batu giok, dan dia mungkin akan menjadi cantik-cantik jika wajahnya tidak dirusak oleh salib hitam. Satu garis membentang dari dahi kiri ke rahang kanan, dan garis lainnya dari dahi kanan ke rahang kiri. Lebarnya 1 inci dan bahkan tidak ada garis lurus. Sepertinya sepasang kelabang hitam pekat tergeletak di wajahnya. Kulitnya yang seputih susu dan berkilau hanya membuatnya tampak lebih buruk. Long Jiang perlahan mengangkat kepalanya. Itu membuat semua orang bisa melihat lebih jelas bekas luka jeleknya. Aliran darah terus mengalir dari bibirnya dan ke pasir kuning di bawah. Yunce hanya bisa melihat satu sisi wajahnya dari tempatnya berada, namun meski begitu, bekas luka hitamnya cukup mengejutkan hingga membuat wajahnya berkerut. Naga alam kepunahan ilahi setengah langkah dapat dengan mudah pulih dari luka biasa. Namun yang jelas, luka yang ditinggalkan debu jurang tak bisa dihilangkan. Pantas saja dia menutupi dirinya seolah dia malu pada dirinya sendiri, kata Helian Jue sambil melangkah maju. Jelas sekali, dia malu dan marah karena wajahnya membuatnya takut. Wan Lei berkomentar, ini pertama kalinya aku melihat seekor naga yang wajahnya terkikis terlebih dahulu sebelum seluruh area lainnya.
Aneh sekali. Dia bukan naga Qi. Simen Borong tiba-tiba angkat bicara, dia adalah naga leluhur. Meskipun semua orang kurang lebih telah mengetahui hal ini ketika mereka mendengar raungan drakonik yang menakutkan dari sebelumnya, kata-kata Simen Borong masih menyebabkan kulit mereka menjadi sangat gelap. Naga Qi dan naga leluhur sama-sama naga, namun perbedaan di antara keduanya seperti siang dan malam. Naga leluhur adalah naga tertinggi yang mewarisi darah Dewa Naga. Mereka juga satu-satunya ras selain 6 kerajaan dewa yang diizinkan berpartisipasi dalam pertemuan Tanah Suci. Semua orang di Abyss tahu tentang kekuatan naga leluhur. Mereka juga menyadari kelemahan terbesar mereka, kemampuan reproduksi yang buruk. Akibatnya, populasi naga leluhur sangatlah kecil. Dikatakan bahwa kurang dari 10 dari mereka yang tersisa di dunia. Tentu saja, ini juga berarti hilangnya setiap naga leluhur akan mengguncang bukan hanya naga leluhur, tapi seluruh ras naga. Itu benar-benar berbeda dengan kehilangan naga Qi. Long Jiang perlahan bangkit. Separuh rambutnya menutupi wajahnya. Sekarang kamu tahu bahwa aku adalah naga leluhur, kamu menyadari konsekuensi membunuhku, bukan? Jika aku mati di sini, alam Qilin Abyss mati bersamaku. Mundur sekarang, dan aku masih bisa berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Dia menawarkan kompromi, tapi tentu saja itu tidak akan menggerakkan rubah tua yang cerdik ini. Lagi pula, mereka sudah lama melewati point of no return, dan melepaskannya akan membawa murka para dewa naga pada mereka. Jika mereka membunuhnya sekarang dan menyalahkan kematiannya pada alam Dewa Qilin, para dewa naga seharusnya tidak bisa mulai memusnahkan sekte dan keluarga tanpa mendapat hukuman berdasarkan kesaksian dari ksatria neraka dan fakta bahwa alam Dewa Qilin adalah sebuah anugerah dari Raja Neraka. Skenario terbaiknya, tidak akan terjadi apa-apa, dan mereka akan mendapatkan objek yang mereka inginkan. Meskipun alam kepunahan ilahi setengah langkah memiliki kata-kata kepunahan ilahi di dalamnya, itu benar-benar merupakan puncak alam master ilahi. Hanya saja begitu banyak orang yang terhenti di sini dan tidak dapat memasuki alam selanjutnya sehingga alam palsu ini lahir. Tujuan utamanya adalah untuk menghibur mereka yang telah mencapai puncak mutlak alam master ilahi, namun tidak pernah bisa mencapai alam setengah dewa. Dengan meneriakkan istilah kepunahan ilahi setengah langkah, itu membuat mereka merasa seperti telah benar-benar memasuki alam kepunahan ilahi. Keberadaan alam palsu ini menunjukkan betapa besarnya keinginan Divine Master untuk menjadi setengah dewa, bahkan nama Dewa Naga pun tidak dapat menghentikan mereka. Kamu ingin kami mundur? Hahaha, sepertinya kamu belum memahami situasinya. Simen Borong tersenyum dan langsung menyerangnya. Cahaya putih menyala, dan artefak pelindung yang dimiliki Long Jiang bersinar terang. Namun, itu hanya cukup kuat untuk memblokir serangan satu orang. Kepala Aula Aliansi Pemujaan Qilin melancarkan serangannya sendiri tepat setelah Simen Borong. Sebuah tiang batu menghantam bahu Long Jiang. Energi pelindung Long Jiang sudah lemah, jadi tiang batu itu mematahkan lengan kirinya dengan mudah. Kedengarannya seperti suara guntur. Di belakang, Zai Kexi dan 3 praktisi mendalam boulder mendalam sekte juga bergegas maju. Meskipun Long Jiang terluka parah, tidak satu pun dari mereka yang menahan diri. Lautan pasir di bawah ledakan kekuatan mereka menyusut hingga puluhan meter dalam sekejap. Long Jiang nyaris tidak mengangkat tangan kanannya. Raungan siluet drakonik itu dipenuhi dengan tekad yang fatalistik. Yunce tiba-tiba membungkuk dan memegangi jantungnya. Saudara Yun, apa yang salah? Mo Changying buru-buru bertanya. Namun Yunce tidak menjawabnya. Dia terus meremas dadanya dengan erat.
Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku merasakan sakit seperti itu? Sepertinya hatiku tertusuk sesuatu. Long Jiang menghantam lautan pasir sekali lagi. Dia mencoba untuk bangkit kembali, tetapi dia pingsan setelah hanya mendorong dirinya sendiri dengan satu tangan. Jubahnya yang compang camping dan brokatnya dengan cepat diwarnai dengan darah merah drakonik. Simen Borong, Wan Lei, Zai Kexi dan Helian Jue perlahan berjalan ke arahnya. Namun kali ini, tidak ada yang berlomba untuk menyerangnya. Faktanya, mereka tidak menyerangnya sama sekali. Long Jiang terluka sangat parah sehingga bahkan naga leluhur pun tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Untuk melarikan diri, itu tidak mungkin. Sejak mangsanya jatuh ke dalam genggaman mereka, akal sehat mereka mulai mengambil alih keinginan mereka. Siapa yang harus memberikan pukulan terakhir? Tidak perlu dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang itu. Master Aliansi Simen, Zai Kexi berbicara lebih dulu, kaulah yang merekrut Long Jiang. Seharusnya kamulah yang menanganinya. Itu benar. Wan Lei menggemakan persetujuannya, jika bukan karena Kilin Worship Alliance-mu, kami pasti sudah mendapatkan Kilin Bone Spirit Orchid sejak lama. Kami juga tidak akan berada dalam kesulitan ini. Hah, tidakkah menurutmu kekanak-kanakan mengatakan hal seperti itu sekarang? Simen Borong melirik ke samping. Sangat mudah untuk memutuskan siapa yang harus mengalahkan Long Jiang. Orang yang melakukan pekerjaan paling sedikit harus membunuhnya. Kita semua adalah belalang yang terikat pada tali yang sama, jadi kita semua harus melakukan pekerjaan yang sama dan memikul tanggung jawab yang sama. Apakah saya benar, Kaisar Helian? Karena lengah, Helian Jue hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat Wan Lei dan Zai Kexi melihat ke arahnya. Itu benar, Wan Lei menyetujui, kaulah satu-satunya yang berkontribusi dalam pengejaran ini. Tentu saja, kamulah yang harus memberikan serangan terakhir. Ini adil. Zai Kexi juga tidak keberatan. Kaisar Helian, saya menyerahkan kehormatan serangan terakhir kepada Anda. Tidak ada gunanya menolak ketika ketiga pihak mempunyai pendapat yang sama. Sambil mengertakkan gigi, Helian Jue melihat ke belakang dan berteriak, bunuh dia, Kusian. Kusian tahu ini akan terjadi saat dia melihat satu Master Aliansi dan dua Master Sekte menekan Helian Jue. Sama sekali tidak terkejut, dia berkata dengan tenang, sesuai perintah Anda, Yang Mulia. Mo Changying berbalik dan menghela napas dalam-dalam, sekali lagi, tuankulah yang harus memikul tanggung jawab, saya harap semua ini berakhir di sini. Yun Ce masih diam, hatinya sangat sakit seperti biasanya, tapi sekarang dia juga merasakan rasa jengkel yang tak bisa dijelaskan. Dia tidak dapat menenangkan dirinya sendiri, apapun yang dia coba. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Kusuan muncul di hadapan Long Jiang dalam sekejap. Saat ini, darahnya tidak hanya membasahi pakaiannya, tapi juga pasir kuning di bawahnya. Kusian memalingkan muka karena mengetahui bahwa dia tidak punya hak untuk menatap matanya. Dia bergumam, saya tidak bisa menentang perintah Yang Mulia. Kamu, seharusnya tidak datang ke sini. Long Jiang perlahan mendongak. Kusian mengira dia punya kata-kata terakhir yang ingin diucapkan, jadi dia tidak buru-buru membunuhnya. Namun yang mengejutkannya, dia bergumam. Dia, cahaya fajar pertama, mengusir angin kekacauan dan memelihara awan aneh. Kusuan terdiam. Yun Ce tiba-tiba mendongak. Lautan jiwanya berguncang seperti disambar sejuta sambaran petir.